malam keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Dan malam ini kita akan membaca dari 1 Samuel 14 ayat 40 hingga ayatnya yang ke-52. Mari kita datang kepada Tuhan, meminta hikmat daripadanya. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami, yang memampukan kami melewati pagi hari, siang hari, sore hingga malam ini Tuhan. Tuhan, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku semua, pembacaan kita diambil dari 1 Samuel 14 ayat 40 hingga 42 yang berbunyi demikian. Kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel, "Kamu berdiri di sebelah yang satu dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain." Lalu jawab rakyat kepada Saul, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik." Lalu berkatalah Saul, "Ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hamba-Mu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umat-Mu Israel, tunjukkanlah Tumim." Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. Kata Saul, "Buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan." Lalu didapati Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, "Beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat." Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya, "Memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati." Kata Saul, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Sesungguhnya Yonatan, engkau harus mati." Tetapi rakyat berkata kepada Saul, "Masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar, dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel, jauhlah yang demikian. Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan, sehingga ia tidak harus mati." Maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin, dan orang Filistin itu pun kembali ke tempat kediamannya. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Ammon, Edom, raja-raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yishwi, dan Malkiswa. Nama kedua anaknya yang perempuan, yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikal. Istri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimas. Panglima tentaranya bernama Abner, anak Ner, paman Saul. Kish ayah Saul dan Ner ayah Abner adalah anak-anak Abiel. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam ini sungguh luar biasa bagaimana Tuhan menyertai Saul. Walaupun terkadang Saul dan Yonatan melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi ketika mereka mengakui kesalahan mereka, maka Tuhan mengampuni mereka. Begitu juga dengan kita, pada saat kita mengikut Tuhan, kita harus setia dan kita harus jujur, bahkan jujur dengan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, sehingga kita dapat memperoleh kasih karunia Tuhan lewat anaknya Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita.
dan kita akan mendapatkan, dan kita juga, dan pada akhirnya kita mendapatkan keselamatan kekal dari Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini yang mengingatkan kami kembali sebagaimana Engkau menyertai Saul dalam peperangan semasa ia menjadi raja bangsa Israel. Kami yakin dan percaya Engkau juga menyertai kami selama hidup kami. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan biarlah malam ini kami boleh terus berada dalam penyertaan-Mu, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian pembacaan Alkitab kita pada malam ini, saudaraku. Sampai jumpa esok malam pada pembacaan Alkitab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalan.